Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan sebuah materi trading lagi ya. Dan kali ini adalah seputar tutorial bagaimana cara trading menggunakan multi time frame, yaitu tepatnya di time frame 1 hari, 4 Hz dan juga 1 jam. Atau bahkan bisa turun ke time frame 15 menit tergantung kebutuhan. Karena di sini tergantung gaya trading dari kalian. Kalian tuh menggunakan trading gaya cepat atau trading agak santai. Jika menggunakan margin kecil itu biasanya agak santai ya. Tapi jika menggunakan margin yang agak gede itu biasanya tradingnya itu agak lumayan cepat. Jadi ya mungkin materi ini cukup berguna untuk kalian pelajari saat ingin melakukan trading baik itu di market spot, ETF ataupun di market future ya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas secara detail. Nah, tapi nanti teman-teman juga harus mempelajari sendiri ya. Karena saya di sini hanya membagikan seputar pengalaman saya pribadi terkait seputar trading. Jadi memang kurang pasih jika dibilang untuk memberikan sebuah mentor trading ya. Karena cara penjelasan yang saya jelaskan juga mungkin agak sedikit menggelibet atau kurang mahir dalam menjelaskan step by step. Tapi harapan Simba, semoga saja dengan adanya tutorial ini teman-teman bisa mengambil intisari dari apa yang Simba berikan. Nah, apa sih fungsi dari multi time frame? Nah, dengan menggunakan multi time frame kalian akan bisa lebih presisi ya saat kita ingin melakukan open posisi. Jadi kita akan melihat apakah dia memiliki momentum bullish ataukah sebaliknya. Momentum dari market tersebut akan mengalami bearish. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video-video Simba sebelumnya, untuk materi trading jika seandainya momentum trennya itu bearish, maka kalian wajib melakukan open posisi open short ya atau open pendek. Nah, misalkan seandainya momentumnya itu bullish, maka kalian hanya bisa melakukan open buy long ya, buy long. Nah, jadi harus diperhatikan juga kalau bearish kalian short, kalau bullish kalian long. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi. Jika sideways ya kalau belum terlalu mahir ya lebih baik tunggu sampai dia mengalami momentum lalu dia bisa breakout. Nah, tapi kalau kalian memang sudah mahir di dalam dunia trading di keadaan sideways pun atau keadaannya tidak naik tidak turun ya, itu kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari momentum tersebut. Tapi itu sangat beresiko. Kalau saran dari Simbah, jika kalian belum mahir saat bermain di market yang keadaannya dalam keadaan sideways ya, itu lebih baik menunggu saat dia jebol breakout ya, mengalami momentum breakout retest lalu kalian bisa melakukan open posisi. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik. Yang pertama, saat kita ingin melakukan multi time frame adalah kita cek dulu di time frame daily. Nah, kita lihat ya ini sebagai contoh menggunakan market Bitcoin ya. Di daily dia mengalami penurunan. Ya, dari sini kita sudah cek ya. Jadi kita di daily ini tidak perlu membuat garis trendline dan yang lain sebagainya. Kita hanya mengecek saja bahwa market di daily itu dalam keadaan bearish. Kok bisa bearish? Ya karena kita bisa melihat di sini bahwa jika kita tarik garis trendline ya, itu momentumnya turun. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa momentum dari market dari time frame yang 1 hari dia mengalami penurunan. Jadi nggak perlu pakai time frame juga, nggak perlu pakai garis juga kita sudah bisa melihat bahwa momentum di time frame 1 hari adalah turun. Lalu kita masuk ke time frame 4 hours ya, 4 jam untuk mencari titik area support resistennya. Nah, di sini kita cari dulu area titik support resistennya. Dan di sini seperti rumus yang Simbah jelaskan yaitu jika dia sudah disentuh 2 kali berarti dia merupakan area support resisten terkuat. Syukur-syukur dia bisa sampai 3 bahkan 4 kali. Dan di sini untuk garisnya dia sudah disentuh selama sebanyak 5 kali malahan ya. Oke, di sini. Berarti ini merupakan area support resisten terkuat dari market Bitcoin. Nah, lalu selanjutnya adalah kita turun lagi ke time frame yang 1 jam. Sebenarnya tanpa kita turun ke time frame 1 jam, kita di sini sudah bisa melihat ya bahwa momentum dari market si Bitcoin ini sudah mengalami bearish dan sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan buy adalah di area sini ya. Saat dia turun, dia kan breakout ya. Breakout, retest. Nah, di sini merupakan area untuk melakukan buy short atau open posisi short ya. Nah, lalu saat dia market mengalami penurunan, kita di sini bisa melakukan take profit ya.
Kita di sini sudah bisa mendapatkan profit. Seperti yang sudah tak jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa momentum breakout ini merupakan momentum yang paling cocok untuk kita melakukan trading ya. Tunggu saat market tersebut breakout ya, jebol area support resisten, lalu dia mengalami retest. Nah, pas waktu retest dia membentuk pola konfirmasi atau pola V ya yang sering saya jelaskan juga. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan open posisi short. Nah, itu merupakan lebih akurat. Tapi jika kalian kurang yakin, kalian bisa turun lagi ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Karena biasanya jika menggunakan time frame yang 4 hours ya, ini dia bermainnya itu tradingnya itu trading santai. Ya, trading santai dengan margin kecil ya. Jadi untuk resiko likuidasi itu sangat jauh ya, apalagi dengan modal yang cukup banyak. Jadi ketahanan dari future atau dari proses likuidasi itu sangat jauh berbeda dengan margin yang besar. Dengan modal yang minim itu likuidasinya itu sangat pendek sekali, jadi rawan terkena margin call atau likuidasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menggunakan time frame yang 4 jam ini kita sudah bisa melakukan open posisi, tapi jika bermain lebih cepat atau menggunakan margin besar, yaitu kita bisa turun lagi ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame yang 1 jam. Nah, kita tunggu saat market tersebut mengalami breakout ya, turun, jebol. Nah, saat jebol seperti ini kita tunggu saat dia turun dulu, retest dulu. Retest. Nah, saat dia membentuk pola V, pola V itu adalah pola market yang berwarna candlestick yang berwarna merah ya, seperti ini. Nah, saat dia membentuk pola V seperti ini, ya ini entah, kurang jelas. Nah, ini kan V ya. Jadi dari hijau mantul membentuk candlestick warna merah, itu merupakan candlestick konfirmasi ya. Nah, saat dia sudah closing baru kalian bisa open posisi di area sini. Nah, kalian tunggu beberapa saat, maka biasanya market tersebut akan mengalami bear market ya. Dan jika seandainya kalian tadi misalkan posisi seperti ini, kalian langsung saat dia closing kalian melakukan pembelian di area sini, maka kalian sudah bisa mendapatkan profit. Nah, sebenarnya sesimpel itu cara menggunakan multi time frame ya, yaitu yang pertama kita ulangi lagi, cek dulu di time frame yang 1 hari ya. Jika di 1 hari dia sudah momentumnya itu bearish ya, penurunan, lalu kita cari lagi di time frame yang 4 jam untuk mencari area support dan resistennya. Nah, setelah ketemu support resistennya, jika kalian menggunakan margin kecil, itu bisa langsung melakukan open posisi saat market tersebut sudah jebol area support resisten ya, atau bisa dibilang breakout. Lalu dia mengalami retest lagi. Nah, saat retest dia akan membentuk pola V seperti ini ya. Ini kan ada candlestick warna merah, itu sudah konfirmasi. Saat dia closing baru kalian bisa melakukan open buy short ya, open buy short. Nah, jadi kalian sudah bisa mendapatkan profit. Nah, tapi jika kalian menggunakan margin yang besar, itu tentunya resikonya cukup besar ya, karena pergerakannya lebih cepat. Itu kalian bisa turun ke time frame yang 1 jam untuk berjaga-jaga atau lebih mengantisipasi posisi terbaik untuk kita melakukan open. Nah, jadi tunggu dia jebol dulu, lalu dia membentuk polar koreksi ya, atau ya pokoknya koreksi lah. Dia jebol breakout, dia koreksi, tunggu ada momentum candlestick warna merah terlebih dahulu ya, atau pola V. Yang sering saya gunakan itu bahasa saya sendiri sih ya. Nah, lalu saat dia sudah closing, baru kalian melakukan open posisi. Oke, sesimpel itu kalian sudah bisa mendapatkan profit dengan menggunakan multi time frame. Lalu apakah Simbah sering menggunakan cara ini? Ya sering juga ya, kadang-kadang ya hanya menggunakan moving average, kadang menggunakan garis trendline ya, tergantung posisi market ya. Tergantung posisi market, karena setiap market itu kadang-kadang berbeda cara kita menganalisa. Jadi tergantung mood juga ya. Tergantung kitanya enaknya main di mana. Misalkan marketnya pola seperti ini, berarti kita harus menggunakan time frame ini. Market seperti ini berarti kita menggunakan indikator ini, dan yang lain sebagainya. Dan di video kali ini khusus menggunakan time frame atau multi time frame. Nah, jadi cara penggunaannya cukup simpel. Jika kalian belum paham atau masih bingung dengan pola atau cara penjelasan yang Simbah jelaskan ini, yang bisa dibilang ya agak ngelibet ya penjelasannya, kalian bisa ulang-ulang, semoga saja bisa paham.
Oke, next video selanjutnya Simbah akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial lainnya seputar trading dan juga beberapa informasi yang mungkin bermanfaat untuk kalian pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.